Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Rina Saidah. Kali ini aku mau buat roti gulung abon yang lagi rame banget. Ini rasanya enak, bikin sendiri, lebih ekonomis dan lebih puas ya. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Yang pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering, 300 gram tepung protein tinggi, 50 gram gula pasir, 5 gram ragi instan, 1 butir telur utuh suhu ruang, 150 ml susu cair dingin. Di sini aku pakai 1 bungkus susu bubuk yang dicampur dengan air, kemudian ini diaduk sampai tercampur merata. Untuk susu cairnya di sini aku masukkan sedikit demi sedikit ya supaya tidak kelembekan. Nah, ini aku tambahin sedikit susu cairnya. Diaduk kembali. Setelah tercampur merata seperti ini, kemudian aku mau lanjut aduk menggunakan mixer. Nah, ini aku lanjut aduk menggunakan mixer sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis seperti ini, matikan mixernya. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam, 35 gram margarin. Di sini untuk margarin bisa diganti dengan butter. Lanjut diaduk sampai adonannya menjadi kalis elastis. Nah, ini untuk adonannya sudah terlihat halus, matikan mixernya. Ambil sedikit adonan untuk mengecek keelastisannya, baluri tangan kita dengan minyak goreng tipis-tipis, lalu bentangkan adonan seperti ini. Nah, ini untuk adonannya sudah kalis elastis dan tidak mudah robek, artinya sudah bisa untuk digunakan. Bulatkan adonan. Setelah dibulatkan seperti ini, kita tap-tap menggunakan minyak goreng supaya adonannya tidak mudah kering. Lalu ditutup menggunakan kain serbet yang bersih, istirahatkan selama 30 menit. Nah, untuk susu cairnya di sini aku masih ada sisa sedikit ya. Jadi kira-kira di sini aku menggunakan sebanyak 140 ml. Setelah 30 menit aku istirahatkan, ini adonannya sudah mengembang. Lanjut kita tusuk-tusuk menggunakan tangan seperti ini untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kalau sudah, kemudian ini dipindahkan ke meja kerja. Sebelumnya di sini sudah aku siapkan loyang ukuran 22 x 26 cm yang sudah aku alasi dengan kertas roti dan bagian sampingnya aku oles menggunakan margarin tipis-tipis. Bagi adonan menjadi 2 bagian. Untuk satu bagian ini disisihkan terlebih dahulu, ditutup menggunakan kain supaya tidak kering. Lanjut pipihkan adonan menggunakan rolling pin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku, salam kenal ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, silahkan like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Setelah adonan pipih dan berbentuk kotak seperti ini, langsung aja aku pindahkan ke dalam loyang yang tadi sudah disiapkan. Ini lanjut dirapikan menggunakan tangan sambil ditekan-tekan dan juga ditarik-tarik supaya rapat seperti ini ya. Nah, ini sudah rapi. Lanjut di sini aku tusuk-tusuk menggunakan garpu.
Tujuan ditusuk-tusuk menggunakan garpu supaya pada saat di oven nanti untuk adonannya tidak menggelembung ke atas. Setelah ditusuk-tusuk dengan garpu, kemudian di sini aku mau bikin bahan polesan rotinya. Di sini ada 1 butir kuning telur yang aku tambahkan dengan 1 sendok makan susu cair. Diaduk sampai tercampur merata, seperti ini sudah cukup. Lanjut dipoles menggunakan kuas sampai merata. Setelah dipoles dengan kuning telur, lanjut di sini aku beri taburan dengan cabai merah keriting secukupnya. Buat teman-teman yang nggak suka cabai, ini boleh di skip ya. Nah, ini untuk cabenya boleh ditekan-tekan supaya menempel dengan adonan. Kalau sudah, ini lanjut aku beri taburan dengan irisan daun bawang. Daun bawangnya sudah, kemudian aku beri taburan dengan biji wijen. Ini aku menggunakan biji wijen warna putih dan warna hitam. Kalau teman-teman mau pakai yang putih aja juga boleh ya. Nah, ini semuanya sudah selesai. Lanjut aku tutup menggunakan kain proofing selama 30 menit atau sampai mengembang. Sambil menunggu adonannya mengembang, di sini aku mau buat polesan mayonesnya. Di sini sudah aku siapkan 150 gram mayones dan aku tambahkan dengan 50 gram susu kental manis atau sesuaikan aja ya untuk tingkat kemanisannya. Diaduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke adonan. Ini setelah 30 menit aku proofing sudah mengembang, langsung aja di sini aku mau panggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit menggunakan suhu 200 derajat Celcius. Masukkan loyang berisi adonan, panggang di suhu 180 api atas bawah selama 10 menit. Setelah 10 menit aku panggang, ini rotinya sudah matang, langsung aja keluarkan dari ovennya. Nah, di sini aku banting seperti ini sambil dihentak-hentakan supaya rotinya tidak terlalu banyak menyusut. Lanjut di sini aku mau keluarkan untuk bagian sampingnya ini disisir menggunakan pisau tipis. Nah, ini untuk hasil panggangan yang pertama. Untuk bagian bawahnya ini terlalu coklat ya teman-teman. Nah, sebaiknya panggang di suhu 180 api atas bawah menggunakan rak yang tengah ya. Biasanya kalau bagian bawahnya kecoklatan seperti ini pada saat digulung mudah sobek atau patah ya. Lanjut aku potong roti menjadi 2 bagian. Setelah dipotong menjadi 2 bagian, di sini aku oles menggunakan mayones. Ini tipis-tipis aja. Nah, ini untuk rotinya masih hangat ya teman-teman. Ini tujuannya supaya pada saat digulung nanti tidak patah walaupun sudah kecoklatan seperti ini. Lanjut diisi dengan abon secukupnya.
Setelah diisi dengan abon, langsung aja di sini rotinya aku gulung. Nah, kalau sudah lanjut ini aku gulung dengan kertas roti. Nah, seperti ini ya. Ini disisihkan terlebih dahulu sampai rotinya set. Nah, ini untuk hasil roti yang panggangan kedua, aku pindahkan ke rak yang tengah. Keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia untuk hasil panggangan yang kedua. Bagian bawahnya ini masih putih. Nah, ini hasilnya cakep banget ya teman-teman. Kalau menurut aku ini sudah pas seperti ini, enggak terlalu kekeringan. Lanjut di sini aku mau potong menjadi 2 bagian. Setelah dipotong, lanjut aku oles menggunakan mayones secukupnya. Lalu aku beri isian dengan abon secukupnya. Setelah diberi isian dengan abon, langsung aja di sini aku gulung. Nah, saran aku sebaiknya gulung roti dalam keadaan masih hangat supaya tidak mudah pecah atau patah. Setelah digulung, selanjutnya aku diamkan selama 15 menit supaya rotinya tidak mudah lepas dari gulungannya. Nah, ini setelah 15 menit aku diamkan, langsung aja aku keluarkan dari kertas rotinya. Untuk hasilnya seperti ini. Ini sudah set dan tidak mudah lepas ya. Ini cakep banget. Lanjut untuk bagian samping-sampingnya aku rapikan. Untuk bagian sampingnya sudah aku rapikan. Lanjut untuk rotinya aku mau potong menjadi 3 bagian atau sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Setelah dipotong, hasilnya seperti ini. Lanjut untuk bagian sampingnya ini aku oles menggunakan mayonnaise sedikit aja, tipis-tipis. Nah, seperti ini. Kemudian bagian sebelahnya juga dioles. Kalau sudah, lanjut aku celupkan ke dalam abon bagian sisi kanan dan kirinya seperti ini. Nah, di sini aku menggunakan abon ratu ya teman-teman. Untuk abonnya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Aku pakai sebanyak 180 gram atau setara 2 bungkus abon ratu. Nah, untuk hasilnya seperti ini, langsung aja aku mau cobain. Nah, dari tampilannya ini menggoda banget ya teman-teman. Ini udah cocok banget untuk jualan. Untuk bagian dalamnya seperti ini, rotinya ini lembut banget, rasanya enak. Nah, ini cocok ya teman-teman untuk cemilan keluarga, rasanya enak dan bikin sendiri itu hasilnya lebih memuaskan dan lebih banyak. Kalau beli ini harganya mahal. Satu resep ini aku dapat sebanyak 12 potong. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.